Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Rufaindah, dosen Prodi D3 Kebidanan, Stikes Widyagama Husada Malang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKT di bidang pengajaran. Di Prodi D3 Kebidanan, Stikes Widyagama Husada Malang, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir serta Sosial Budaya pada semester ganjil, Askep Kehamilan dan Kewirausahaan pada semester genap. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah Askep Kehamilan yang mempunyai bobot 5 SKS dengan 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut pembelajaran pada mata kuliah Askep Kehamilan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat mata kuliah Askep Kehamilan. Saya mengampu mata kuliah Askep Kehamilan bertim dengan 3 dosen yang memiliki spesialisasi yang sama pada mata kuliah Askep Kehamilan. Mata kuliah ini membahas tentang 1. Konsep dasar asuhan kehamilan, yang kedua, proses terjadinya kehamilan, yang ketiga, perubahan, ketidaknyamanan dan pemenuhan kebutuhan fisik pada ibu hamil, yang keempat, perubahan, ketidaknyamanan dan pemenuhan kebutuhan psikologis pada ibu hamil. Yang kelima, tanda kehamilan, tanda bahaya kehamilan dan deteksi dini kehamilan. Yang keenam, anamnesa pada ibu hamil. 7. Pemeriksaan fisik dan penunjang pada ibu hamil. 8. Diagnosa kehamilan. 9. Penata laksanaan asuhan pada ibu hamil. 10. Pendokumentasian asuhan kehamilan. 11. Terapi komplementer untuk asuhan kehamilan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah merencanakan asuhan kebidanan dengan menggunakan metode pendekatan manajemen kebidanan serta mampu mengelola kasus yang berhubungan dengan kehamilan sesuai standar asuhan kebidanan secara mandiri dan teliti dalam bidang family home care yang berintegrasi pada nilai-nilai keagamaan, kewirausahaan, dan keindonesiaan. Untuk pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah ini dengan cara lecture, responsi, tutorial atau klasikal, dan praktik laboratorium. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu yang pertama small group discussion, yang kedua problem based learning, ketiga discovery learning, keempat role play dan simulation, kelima demonstrasi, keenam bit set teaching. Dalam sistem penilaian diambil dari penilaian yang pertama UTS, yang kedua UAS, yang ketiga penugasan atau kuis, yang keempat praktikum. Setelah menjabarkan deskripsi singkat mata kuliah Askep Kehamilan, saya akan menjelaskan teknik pembelajaran yang saya gunakan, yaitu dengan teknik DIE. D atau delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, yaitu menggunakan cara online ataupun offline. I, interaction, yaitu bagaimana atau kapan saya melakukan interaksi dengan mahasiswa, yaitu pada saat pembelajaran baik online maupun offline, pada saat praktikum maupun pembelajaran melalui LMS Moodle. I, assessment, bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa, yaitu dengan penilaian UTS, UAS, penugasan atau kuis dan praktikum. Berikut cuplikan video pembelajaran saya secara tatap muka di kelas. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah Askep Kehamilan dengan topik penata laksanaan asuhan ibu hamil trimester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini ya, Bu Erwin akan mengajar asuhan kehamilan ya. Seperti biasa, nanti saya bersama dengan tim ya. Gimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Iya. Masuk semua? Ada yang sakit. Ada yang sakit ya? Oke, baiklah. Pada pagi hari ini Bu Erwin akan mengajar tentang penata laksanaan asuhan kehamilan trimester 3 ya. Kalau yang pertemuan yang kemarin kan trimester 1 dan 2 ya. Masih ingat ya pertemuan yang lalu? Oke, sebelumnya berdoa dulu sebelum kita memulai perkuliahan. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, materi pada pagi hari ini adalah asuhan kehamilan pada trimester 3. Ya, sebelumnya biar absen dulu ya. Anindya, Sultiani, Aliza, ada suratnya? Ada. Oke. Paula, sehat? Aan? Oke. Maria Putri, Angel, Asinda sehat? Gige, Nurul Faiza, Siti Wulandari, Veronica, Zulfa, hadir. Oke, yang sakit 1 ya. Oke, sudah di absen. Sekarang kita mulai ya. Penata laksanaan asuhan ibu hamil semester 3 ya. Teman materinya ada 9 ya. Yang pertama adalah membangun hubungan saling percaya ya antara bidan dengan ibu hamil ya. Yang kedua, menjelaskan hasil pemeriksaan ya. Ketiga, konseling terhadap keluhan atau ketidaknyamanan. Nanti kita bahas ya keluhan-keluhan apa saja yang sering dialami oleh ibu hamil trimester 3 ya. Yang keempat adalah mendorong perilaku hidup yang sehat ya. Apa aja itu Bu? Nutrisi ya, senam hamil ya, kebersihan ya, dan juga istirahat ya. Yang kelima adalah mendiskusikan tentang persalinan ya, persiapan ASI ya, kemudian stabil ya. Yang keenam, deteksi dini risiko tinggi kehamilan menggunakan apa? KSPR ya, kartu skor uji profiling ya. Yang ketujuh adalah melaksanakan tindakan pencegahan terhadap anemi, tetanus neonatal dan juga stunting ya. Jadi pencegahan stunting itu dilakukan sejak masa kehamilan ya. Yang ke-8 adalah menjelaskan tanda bahaya kehamilan lanjut, maksudnya di trimester 3 ya. Tanda-tanda bahaya kehamilan muda kan ada ya di trimester 1. Yang ke-9 adalah menjadwalkan kunjungan berikutnya ya, atau kontrol ulang itu kapan ya. Oke. Kemudian capaian pembelajaran ini yang adik-adik harus bisa ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep penata laksanaan asuhan ibu hamil trimester 3 ya. Meliputi apa saja? Ya, meliputi yang tadi ya, membina hubungan saling percaya ya, kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan, habis itu memberikan konseling terhadap keluhan ya atau ketidaknyamanan yang dialami oleh ibu ya. Kemudian mendorong perilaku yang sehat ya, nanti akan kita bahas. Mendiskusikan tentang persalinannya, pemberian ASI dan KB yang akan digunakan oleh ibu ya setelah melahirkan. Kemudian kalian juga harus mampu melakukan deteksi dini ya menggunakan KSPR. Kemudian melaksanakan tindakan pencegahan ya terhadap anemi, tetanus neonatal dan juga stunting ya. Habis itu adik-adik juga harus mampu menjelaskan tanda bahaya kehamilan lanjut ya. Dan yang terakhir adalah menjadwalkan kunjungan berikutnya ya, karena itu harus kita pantau terus ya, kita dampingi sampai persalinan ya, bahkan sampai KK. Oke, untuk metode pembelajarannya adik-adik pada pertemuan kali ini ya, yang kita gunakan adalah small group discussion ya. Dan ini hampir dipakai di semua pertemuan ya, di semua mata kuliah juga. Ya, small group discussion itu apa? Ya, misalkan kita bagi ke kelompok kecil-kecil ya. Kemarin pada saat kontrak perkuliahan kan sudah kita jelaskan. Ya, kemudian kita berdiskusi, memecahkan kasus dengan diagnosa yang berbeda-beda ya. Kemudian discovery learning ya. Nanti akan kami berikan soal-soal ya, beberapa soal dengan soal kehamilan ya, dengan berbagai macam keluhan dan ketidaknyamanan ya. Kemudian ada role play dan simulasi juga ya. Role play apa itu Bu? Di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan ya, bagaimana cara memeriksa perut, bagian perut ya, lepot 1, 2, 3, 4 bagaimana ya. Itu namanya
role play ya, di situ kalian praktekkan ya, demonstrasi. Jadi semuanya harus praktek satu-satu ya, harus mampu semuanya ya. Untuk metode yang berikutnya adalah bedside teaching ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan ya. Nanti di akhir pertemuan ya, sebelum UAS, adik-adik harus membawa ibu hamil ya, dibawa ke kampus, kemudian dilakukan pemeriksaan bersama dengan dosen ya. Nanti di sana adik-adik akan mempraktekkan langsung bagaimana memberikan asuhan kepada ibu hamil trimester 3. Seperti itu ya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan ya. Jadi mulai dari pembelajaran teori di kelas, habis itu simulasi ya, role play, kemudian kalian juga harus semuanya maju satu persatu ya, menggunakan pantum. Setelah itu kita ke pasien ya, ke ibu hamil ya. Kemudian untuk sistem penilaiannya ya, kita menggunakan ada UTS, UAS ya, tugas atau quiz, kemudian praktikum dan soft skill ya. Karena mata kuliah asuhan kehamilan SKS-nya besar di praktek ya, ada 3 SKS, makanya prosentase praktikum ini lebih besar ya, lebih besar dibandingkan dengan UTS dan UAS ya. Berapa Bu persentasenya ada di kontrak perkuliahan ya. Oke, pokok bahasan yang pertama adalah membina hubungan saling percaya ya antara bidan dengan ibu hamil. Apa aja Bu yang dilakukan ya oleh seorang bidan dalam memberikan asuhan? Yang pertama adalah bidan wajib menjaga kerahasiaan ibu hamil atau pasien ya. Jadi pada saat ibu datang pertama kali kepada kita ya, kita yakinkan kepada pasien ya bahwasannya Bu, tenang saja ya, data-data ibu beserta keluhan dan lain sebagainya akan saya jaga gitu ya. Jadi harus ada jaminan kerahasiaan ya. Kemudian yang kedua adalah bidan mampu berkomunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu seperti apa sih? Misalkan ya, kita ada eye contact ya, kita menatap matanya ya. Jadi kalau ada pasien datang itu jangan sambil membersihkan lantai ya, jadi fokus ke pasien, jangan mengerjakan pekerjaan yang lain ya, jangan sambil nulis laporan ya, jangan ya. Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jika ibunya datang dengan kondisi psikis yang kurang baik, misalkan cemas berlebih ya, kalian bisa melakukan apa? Bisa menepuk pundaknya ya, melakukan sentuhan pada ibu ya, jika ibu datang dengan ke kita dengan psikis yang kurang baik ya, misalkan dia cemas, takut ya dengan proses persalinannya nanti ya. Tenang Bu ya, saya ada bersama ibu, jadi yakinkan seperti itu ya, atau memegang tangannya juga diperbolehkan ya. Jadi itu cara menjalin komunikasi dengan baik ya dengan ibu hamil. Harus ada eye contact ya, kemudian ada kepercayaan, bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan dari kita ke pasien ya atau ibu hamil ya. Kemudian yang ketiga adalah bidan mampu berempati ya. Pasien datang menangis ya atau kesakitan ya, kemudian kita dengan ekspresi sangat bahagia ya, itu berarti kan tidak bisa berempati ya. Kemudian yang keempat, bidan memberikan dukungan kepada ibu hamil, memberikan support ya. Ibu tenang saja ya, saya akan mendampingi ibu sampai ke persalinan, sampai KB ya. Jadi yakinkan seperti itu ya. Itu adalah cara-cara untuk membina hubungan saling percaya ya. Jadi enak nanti hubungannya kalau misalkan pasien sudah percaya kepada bidan ya, dia akan menceritakan semuanya apa yang dia alami ya. Jadi nanti asuhannya akan sesuai dengan kondisi ibu ya. Dan nilai plusnya nanti kalau misalkan kita sudah dipercaya sama si pasien, biasanya nanti akan infonya akan turun-temurun ya. Ke bidan sulti aja, enak, orangnya sabar misalnya. Jadi nanti di saat anaknya juga mau melahirkan pasti akan diarahkan ke kita ya. Tuh, jadi pengeluaran setelahnya itu banyak ya. Jadi karena keluhan itu ya, makanya kita harus memberikan konseling ya tentang kebersihan. Yang pertama adalah biasakan mencuci tangan ya, sebelum dan setelah makan ya, setelah berinteraksi dengan anak ya. Kemudian menjaga kebersihan gigi ya,
gosok gigi rutin ya, minimal 2 kali ya, setelah makan dan sebelum tidur malam ya. Kemudian yang ketiga juga adalah merawat kebersihan alat hidup kalian ya, karena kan tadi keluarnya kebanyakan adalah keputihan ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, dilap menggunakan tisu ya, setelah BAK atau menggunakan handuk. Kemudian jangan sampai celana dalam itu lembab ya, jadi sering ganti ya. Menggunakan pakaian itu boleh apa enggak? Boleh ya. Nanti kalau sudah lembab langsung diganti ya, sebelum lembab langsung diganti ya. Kemudian istirahat ya. Tadi kan keluhannya ibu sering ngos-ngosan ya, sesak nafas, mudah capek. Jadi kita harus memberikan fasilitas tentang istirahat ya. Tujuannya untuk mempertahankan keseimbangan tekanan darah dalam tubuh ya. Kayak kita sendiri yang dalam kondisi nggak hamil ya, kalau kita kurang istirahat itu bagaimana sih ya? Pusing ya, nggak fokus, lemas gitu kan ya. Nah ibu hamil sama seperti itu, plus dia juga ada keluhan-keluhan yang lain ya. Jadi tekanan darahnya mudah naik turun, makanya pola istirahatnya harus dijaga ya. Kemudian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ya. Nah, pemberian ASI ini tadi juga masuk ke aplikasi yang sudah dari dibuat ya di tahun 2020 itu. Hanya ASI saja 0 sampai 6 bulan. Kemudian pemberian ASI plus MPASI ya, makanan pendamping ASI sampai umur 2 tahun ya. Kemudian yang harus kita sampaikan berikutnya adalah konseling KB ya. Konseling KB sesuaikan dengan kondisi ibu ya. Misalkan ibu dengan, mohon maaf, seperti begini ya, obesitas ya. Nah obesitas jangan diarahkan untuk menggunakan yang hormonal ya, karena yang hormonal itu bisa meningkatkan berat badan ya, meningkatkan tekanan darah juga. Jadi yang ke jangka panjang menggunakan alat misalkan IUD, AKDR ya. Macam-macamnya kan banyak ya. Ada yang sederhana ya, metode dokumentasi sederhana, ada yang hormonal dan jangka panjang ya. Nah untuk yang konseling KB ini juga ya, baru sudah pernah menerapkannya ya, pengabdian masyarakat ya, tahun 2019, jurnalnya terbit di 2021. Jadi dengan home care mahasiswa di bidang kebidanan ya, untuk mendampingi ibu ya, itu mempengaruhi atau tidak dengan pemilihan kontrasepsi ya. Kebetulan hasilnya tidak berpengaruh. Karena apa? Karena di kuesioner yang Bu Erwin buat tadi SOP-nya ya, untuk konseling KB itu cuma 1 pertanyaan ya, dari sekian item cuma ada 1 pertanyaan. Jadi kan ibu kan tidak terpapar ya, kurang terpapar dengan macam-macam alat kontrasepsi ya, sehingga besok dari kalau mau melakukan asuhan harus memberikan KB, konseling KB itu mulai dari trimester 3 awal. Tiap kali ketemu harus diberikan konseling tersebut. Jadi ibu biar sudah terpapar dengan materi-materi KB, nanti sampai rumah bisa berdiskusi dengan suami, pilih KB apa sesuai dengan kondisi dan keinginan ibu dan keinginan suami ya, disepakati yang mana gitu ya. Kalau sering diberikan konseling tersebut ya, nanti akan mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi ibu ya. Ada yang ditanyakan? Ya Nuril? Kalau semisal ibu hamilnya KSPL-nya itu kehamilan risiko berat, tapi ibunya ingin melahirkannya di rumah sakit, kita sebagai bidan memperbolehkan atau harus kasih konseling? Oke, terima kasih Nuril, pertanyaannya sangat bagus ya. Dan sekarang memang banyak terjadi di masyarakat ya. Kehamilannya itu normal ya, kita sudah meyakinkan bahwasanya bisa melahirkan normal bu di bidan ya. Tapi biasanya karena gaya hidup ya, mereka lebih memilih untuk bersalin di rumah sakit, ditolong dokter ya, seperti itu. Boleh ya, boleh saja, yang penting sudah kita sampaikan ya pada saat konseling ya, itu kan penata laksanaan ya. Tetapi tetap keputusan ada pada ibu dan suami atau keluarga. Jadi diperbolehkan, yang penting sudah kita sampaikan gitu ya. Oke, sekarang kita akan mengisi lembar KSPR ya, kartu Super Pujero Ayanti. Silakan dibuka, bawa semua kan ya. Oke, screening atau deteksi dini resiko tinggi kehamilan ya. Seperti ini tabelnya ya. Kemudian ini diisi adik-adik, karena kita di trimester 3 sekarang, ini ada 2 kali
Ya, cara mengisinya ada 2 kali. Diisi dengan angka, ya. Diisi dengan angka. Seperti ini, ya. Misalkan skor awal ibu hamil, semuanya itu dikasih skor 2, ya. Sebelah kiri ada pilihan, ya. Skor awal ibu hamil. Nah, di sini kan ada tabel ya, di sebelah sini. Ada TM3. Yang pertama, ya, kami isi dengan angka 2. Semuanya diisi, semua ibu hamil maksudnya. Ya, yang periksa. Kemudian ada berbagai macam pertanyaan, ya kan, sesuaikan dengan kondisi ibu. Jika tidak, ya dikasih nilai 0, ya, kasih nilai 0. Kemudian nyonya A misalkan, dia ternyata terlalu tua, umur lebih dari sama dengan 35 tahun. Misalkan nyonya A datang ke bulan, umur 37 tahun, ya. Di sini umur lebih dari sama dengan 35 tahun. Dikasih skor berapa? 4. Tulis di sini. Ya. Tidak perlu nulis ulang, di sini ada. Ya. Kemudian di total nggak ada lagi, nggak pernah sesar, ya, tidak ada penyakit pula, ya. Kemudian di total ternyata nilainya berapa? 6. Ya. Tulis di sini 6. Jumlah skor. Ya. Jumlah skor. Tinggal lihat klasifikasinya, ya. 6 termasuk apa? Warna hijau, kuning atau merah, ya. Warna kuning, ya. Kehamilan resiko tinggi. Di sini sudah ada, ya. Bisa melahirkan di bidan ataupun dokter, ya. Kehamilan resiko tinggi, misalkan, ya. Kalau kehamilan resiko rendah, Bu, kehamilan resiko rendah tadi nilainya berapa? 2 kan? Berarti semua pertanyaan ini dia tidak mengalami, ya, tidak ada di kondisi itu. Jadi dinilai 0,000 kecuali skor awal ibu hamil 2. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, KRST, kehamilan resiko sangat tinggi, skornya lebih dari 12, ya. Contohnya apa, Bu? Misalnya tadi umur ibu lebih dari 35 tahun 4, ya. Kemudian dia pernah sesar. Jadi misalkan ini kehamilan ketiga, kehamilan 1, 2, dia pernah sesar. Berarti yang bagian sesar, ya, SC, ya, itu dikasih nilai 8. Ya, di total berapa? 8 tambah 6. Ya, 14. Totalnya adalah 14. Ya, ini termasuk KRST. Ya, paham ya? KRST tinggal dilihat di sini, ya. Berarti dia warnanya merah, ya. Tuh, warnanya merah, lebih dari 12. Ya, harus melahirkan di dokter. Ini kebalikannya pertanyaannya si Nuril tadi. Bagaimana, Bu, jika dia memaksa kalau dia ingin melahirkan di bidan? Harus ada surat persetujuan, ya, atau inform consent yang menyatakan bahwasanya setelah dikonseling, ya, setelah didampingi, ibu tetap memilih untuk bersalin di bidan, ya. Jika ada resiko, ya, tetap ditanggung oleh pasien dan keluarga karena sudah diberikan konseling dan harus ada tanda tangan, ya, inform consentnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ini juga sejalan dengan pengabdian masyarakat, ya, dari Bervin kan termasuk dari Dharma perguruan tinggi, ya. Ada ngajar, ya, kemudian melakukan pengabdian dan pengabdian masyarakat, ya. Itu yang seperti Bervin lakukan dulu, ya, tahun 2019, ya. Pendampingan kader, ya. Jadi kader kita dampingi, ya, kita latih untuk mengisi KSPR. Kenapa, Bu, kok ke kader? Karena kader adalah apa? Tangan kanan bidan, ya, karena dia adalah partner bidan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi tahu, oh, nyonya A itu loh kayaknya anemi, ya. Nyonya B itu loh hamil umur 16 tahun, kan yang paling tahu kader. Kita memberdayakan kader untuk mengisi KSPR, ya. Kemudian diaplikasikan, ya, hasilnya adalah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader dalam mengisi KSPR, ya, sehingga kader juga mampu untuk melakukan deteksi dini, ya. Nanti, Bu, kalau misalkan kader menemukan yang KRST apa yang beliau lakukan, dirujuk ke kita, ya, tetap nanti kita yang berikan asuhan,
ya. Oke, next ya. Yang ketujuh adalah melaksanakan tindakan pencegahan terhadap anemi, tetanus neonatorum dan juga stunting. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Untuk deteksi anemi ya, kita bisa menggunakan tes laboratorium ya, tes terhadap HB ya. Normalnya HB ibu hamil berapa? Lebih dari 12 ya. Pertahankan gizi seimbang, tadi sudah kita bahas bersama ya. Kaji riwayat imunisasi TT ya, tetanus toksoid ya, untuk mencegah tetanus neonatorum ya. Jadwalnya ini ya, sudah hafal kan ya? Sudah. TT1 ya, langkah awal atau pada saat kunjungan awal ya. Kemudian TT2 1 bulan setelah TT1 ya, ini sudah ada jadwalnya. Perlindungannya 3 tahun ya. TT3 6 bulan setelah TT2, perlindungannya 5 tahun ya. Kemudian TT4 12 bulan setelah TT3 ya, atau 1 tahun. TT yang kelima 1 tahun setelah TT4, ini perlindungannya lebih dari 25 tahun ya. Ya, biasanya disuntikan kapan sih ini? Kalau mau menikah ya, catat calon pengantin pasti dirujuk ke puskesmas untuk mendapatkan suntikan TT ya, si perempuannya ya. Kemudian ya, ini sesuai dengan aplikasi yang baru buat ya, tahun 2019 itu ya, terbitnya 2020. Nah, pencegahan stuntingnya itu apa saja? Bisa dimulai masa kehamilan yang tadi sudah kita bahas bersama ya. Kemudian saat persalinan, IMD, ASI eksklusif ya pada saat nifas ya. Kemudian MPASI ya untuk balitanya sampai 2 tahun, MPASI plus ASI ya. Kemudian memberikan imunisasi sesuai jadwal ya, tepat waktu ya. Kemudian pantau tumbuh kembang dengan rutin dan gaya hidup bersih dan sehat ya. Hindari asap rokok ya. Kemudian cuci tangan ya, penggunaan jambannya bagaimana, itu juga proses untuk atau langkah-langkah untuk mencegah stunting ya. Ini jelas. Oke, sudah jelas ya. Nah, ini sekarang ada tugas ya. Tugasnya adalah mencari artikel ya, mencari artikel tentang kebutuhan ya, tentang asuhan ya, asuhan kehamilan trimester 3 ya. Jurnalnya minimal yang terakreditasi SINTA 4 ya. Kemudian membuat resume ya, atau kesimpulan dari jurnal tersebut ya. Jadi selain misalkan ada lagi nih Bu, ilmu yang terbaru sudah update untuk mengirim punggung itu bagaimana cara menata laksanaannya. Jadi nanti biar bisa memberikan asuhan kepada ibu hamil, boleh silakan kalian ambil ya jurnal tersebut ya. Jadi kesimpulan pada perkuliahan pada pagi hari ini adalah apa tadi? Banyak sekali ya konseling yang harus kita berikan ya pada ibu ya, mulai dari gizi ya, kemudian senam hamil ya, kemudian cara mencegah anemi, stunting ya, kemudian persiapan persalinan, KB ya. Oke, ini tugasnya. Siap ya dengan tugas ini ya? Siap. Kerjakan dengan baik ya. Ya. Yang pertemuan berikutnya ya, kita membahas tentang dokumentasi ya, dokumentasi. Tekniknya ya, metodenya pakai SOAP ya, subjektif, objektif ya, asesmen dan penelitian. Kita belajar tentang hal tersebut ya. Oke? Bisa Bu Erwin akhiri perkuliahan pada pagi hari ini? Bisa. Oke, semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat ya, rajin membaca ya, baca buku, jurnal ya. Jangan hanya sosmed yang dibaca ya. Tetap semangat, semoga sukses ya. Kerjakan tugas-tugasnya, semua tugas-tugasnya dengan baik. Jika tidak jelas boleh bertanya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Demikianlah cuplikan video pembelajaran mata kuliah ASKO Kehamilan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.